Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan presentasi guna untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan Ibu, nama saya Nailatul Fadila dengan NIM 231212915. Izin untuk melakukan presentasi guna pemenuhan nilai tugas UTS Pendidikan Pancasila. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses perumusan Pancasila hingga menjadi dasar negara Indonesia. Pendahuluan. Proses perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 oleh Panitia 9. Mereka yang tergabung dalam Panitia 9 yakni yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Awahid Hashim, Kiai Haji Kahar Muzakir, A.A. Maramis, Abi Kusno Tujo Surosojo, Ahmad Subarjo, Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah dan atau dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama ada usulan dasar negara oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun usulan lisan beliau yaitu yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada usulan tertulis dari Muhammad Yamin. Adapun usulan tertulisnya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu ada usulan dasar negara oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun usulannya yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Selanjutnya yaitu ada usulan dasar negara oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Usulannya berbunyi yaitu satu kebangsaan Indonesia, dua internasional atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Materi selanjutnya yaitu keselarasan sila-sila Pancasila. Pada 10 Juli 1945, yakni di sidang kedua BPUPKI, Panitia 9 mengumumkan bahwa telah berhasil merumuskan Pancasila. Rumusan itu dikenal dengan Piagam Jakarta yang berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa memberikan landasan moral dan spiritual bagi prinsip-prinsip lainnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjamin penghargaan terhadap hak asasi manusia dan keadilan bagi semua. Selanjutnya yaitu Persatuan Indonesia memperkuat rasa kebersamaan di tengah keberagaman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan menjamin partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan negara. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera secara keseluruhan. Selanjutnya, materi pengakuan sebagai dasar negara. Ada beberapa tahapan yang menjelaskan mengenai pengakuan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda.
Dalam teks proklamasi tersebut, nilai-nilai Pancasila telah disebutkan sebagai dasar negara yang akan menjadi landasan bagi pembangunan bangsa. Yang kedua yaitu pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang BPUPKI dan PPKI terjadi diskusi dan perdebatan yang intensif mengenai dasar negara Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI, di mana Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar negara. Yang ketiga yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal pertama Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia bernama Republik Indonesia. Pasal kedua menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan atas Pancasila. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan secara jelas bahwa Pancasila adalah dasar negara yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang keempat yaitu Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan bahwa hak asasi manusia diakui dan dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi selanjutnya ada tahapan dan proses Pancasila menjadi dasar negara. Perumusan awal. Para founding father Indonesia seperti Soekarno dan Muhammad Hatta berperan dalam merumuskan nilai-nilai Pancasila. Tahapan selanjutnya ada diskusi dan debat. Diskusi dan perdebatan antara para tokoh nasional terkait konsep-konsep dasar negara yang akan diadopsi. Tahapan yang ketiga yaitu pengakuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 menjadi tonggak yang penting dalam pengakuan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar negara dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tahapan yang keempat yaitu penetapan pasal pertama dan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Pasal pertama Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia bernama Republik Indonesia. Pasal kedua menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Tahapan yang kelima yaitu institusionalisasi. Pancasila dijadikan landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga negara, kebijakan, dan hukum di Indonesia. Tahapan yang keenam yaitu pendidikan dan penyebaran nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang ketujuh yaitu ada pengakuan internasional. Pancasila diakui secara internasional sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah saya presentasikan yaitu Indonesia membentuk PPKI yang dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai sidang pada tanggal 19 Agustus 1945 dan direncanakan sebelumnya bahwa pada tanggal 24 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun karena satu peristiwa, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pun disahkan. Sejak saat itulah, Pancasila menjadi dasar negara bagi Republik Indonesia. Rumusan tersebut pun menjadi Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila-silanya sebagai berikut. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian hasil presentasi saya, Bu. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.